Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kita tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia dalam kondisi apapun. Apakah pada pagi ini kalian sudah mandi? Apakah kalian sudah sarapan? Hebat! Sekarang kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, alhamdulillah bertemu lagi sama Bu Linda. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 1, yaitu muatan terpadu bahasa Indonesia tentang teks formulir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat mengenai pembelajaran yang kemarin? Pintar! Pada hari kemarin, kita telah belajar mengenai reklame. Nah, sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat terlebih dahulu, agar belajar pada hari ini kalian lebih semangat. Siap-siap ya, ikuti instruksi Ibu. Tepuk semangat. Ai, ai. Ai, ai. Yes, hebat. Nah, selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini adalah gambar Edo yang sedang menunjukkan sebuah formulir kepada temannya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan formulir itu? Nah, biasanya formulir itu akan kita temui pada saat kita mendaftar sekolah atau perlombaan-perlombaan. Nah, biasanya di sana kita akan diinstruksikan untuk mengisi sebuah formulir terlebih dahulu. Apakah kalian ingat? Ya, hebat! Nah, sekarang dapat kita simpulkan bahwa formulir itu adalah sebuah kertas yang mana di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi atau dijawab untuk tujuan tertentu. Wah, ternyata formulir juga ada jenis-jenisnya loh. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada formulir pendaftaran. Yang kedua, ada formulir ujian. Yang ketiga, ada formulir kartu anggota. Yang keempat, ada formulir daftar riwayat hidup. Yang kelima, ada formulir wesel pos. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh formulir berikut ini. Nah, pada contoh formulir ini yaitu sebuah formulir pendaftaran, di mana di sini ada lomba cerdas cermat ASEAN. Nah, pada formulir ini ada beberapa bagiannya. Untuk bagian formulir yang pertama, yaitu ada bagian judul formulir. Kira-kira apa judulnya? Ya, betul. Yaitu judulnya adalah Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Nah, untuk bagian formulir yang kedua, yaitu ada identitas. Di mana pada identitas ini ada beberapa macam yang harus kita isi. Di antaranya adalah yaitu ada nama, ada usia, ada alamat lengkap, ada nama sekolah, ada alamat sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian, pada bagian formulir yang ketiga, ada jenis lomba.
Nah, yang dimaksud di sini adalah jenis lomba apa yang kita ikuti. Nah, selanjutnya pada bagian formulir yang keempat ada tanda tangan dan nama terang si pendaftar. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan contoh formulir pendaftaran yang kedua. Nah, di sini ada contoh formulir pendaftaran ekstrakurikuler, di mana pada formulir ini ada beberapa bagian formulirnya juga loh. Nah, yang pertama ada judul formulir. Yang kedua, ada identitas pendaftar. Nah, pada identitas pendaftar ini yang harus diisi adalah nama, kemudian usia, kelas, dan nomor induk siswa. Nah, selanjutnya ada bagian formulir yang ketiga, yaitu jenis ekstrakurikuler apa yang ingin diikuti oleh si pendaftar. Nah, selanjutnya ada bagian formulir yang keempat, yaitu tanda tangan dan nama terang si pendaftar. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi dari formulir pertama dan formulir yang kedua. Coba kira-kira apa saja yang dapat kita temukan dari kedua formulir tersebut? Hebat! Yaitu yang dapat kita temukan dari kedua formulir tersebut diantaranya yaitu sama-sama memiliki bagian-bagian formulir. Apa sajakah itu? Yaitu ada judul formulir, kemudian ada identitas pendaftar, kemudian ada juga jenis lomba atau ekstrakurikuler yang ingin diikuti. Nah, yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang si pendaftar. Nah, untuk selanjutnya, coba sekarang kita identifikasi apa saja perbedaan antara formulir yang pertama dan formulir yang kedua. Nah, untuk perbedaannya sendiri yaitu terletak pada tujuan formulir. Nah, untuk formulir yang pertama, tujuannya sendiri yaitu untuk mendaftar lomba cerdas cermat ASEAN. Sedangkan untuk formulir yang kedua, tujuannya adalah untuk mendaftar ekstrakurikuler di sekolah. Nah, sekarang sudah jelas kan? Nah, dari semua formulir tersebut akan kita isi apabila kita mengikuti sesuatu. Tahukah kalau di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka pendaftaran untuk bergabung dalam klub sahabat pena antar negara. Nah, untuk menjadi anggotanya, kalian harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Untuk menjadi anggota, kalian harus membaca petunjuk pengisian formulir dan kemudian mengisinya seperti contoh berikut ini. Perhatikan petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Pertama, isilah formulir dengan menggunakan nama lengkap. Kedua, isilah formulir dengan menggunakan huruf besar atau kapital. Ketiga, tulislah alamat secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Keempat, tulislah alamat sekolahmu dengan lengkap dengan mencantumkan kode pos. Kelima, tulislah tujuanmu dalam mengikuti Klub Sahabat Pena ASEAN. Keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Nah, seperti itulah contoh petunjuk pengisian formulir. Mengapa harus ada petunjuk pengisian formulir? Karena untuk memudahkan kita dalam mengisi formulir. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita berlatih untuk mengisi formulir tentang Klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Nah,
Apa sajakah yang harus kita isi dalam formulir tersebut? Yang pertama, ada identitas pendaftar, yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, kelas, alamat lengkap, nomor telepon rumah, nomor telepon sekolah, dan alamat sekolah. Mengisi hobi dan kode pos rumah dan sekolah. Yang kedua yaitu mengisi tujuan menjadi anggota klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Yang keempat yaitu tanda tangan dan nama lengkap. Adapun manfaat dari formulir adalah yang pertama, untuk merekam data kita untuk kebutuhan lembaga. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahpahaman antara kita dengan lembaga yang... Nah, alhamdulillah, ternyata sekarang kita sudah tiba pada akhir pembelajaran. Sebelum Ibu lanjut kepada review materi, sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu untuk mengembalikan semangat kalian. Ikuti Ibu ya. Good morning everybody, how are you? Just friend. Good morning everybody, how are you? Just friend. Good morning teacher. Good morning my friend. Good morning everybody, how are you? Just friend. Hebat. Nah, selanjutnya sekarang kita mereview pembelajaran. Apakah kalian masih ingat apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, betul sekali. Pada hari ini kita sudah belajar mengenai formulir, yaitu diantaranya ada pengertian formulir, ada jenis-jenis formulir, kemudian tadi juga kita sudah mengidentifikasi kedua formulir. Nah, tadi juga kita sudah belajar cara mengisi dan apa manfaat dari formulir tersebut. Oke, alhamdulillah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih kepada semua anak-anak Ibu yang hebat yang telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Semoga kita tetap semangat, tetap sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.